Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman Bapak kelas 12. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, semoga semuanya tetap sehat dan terus semangat mengawali kegiatan kita di tahun ajaran yang baru ini. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini Bapak akan melayani teman-teman berbagi informasi-informasi khususnya pada informasi tentang keterampilan kerja. Oke, kalau begitu kita mulai saja. Pertama tentang capaian pembelajaran. Pada capaian pembelajaran ini, teman-teman diharapkan mampu mengidentifikasi atau mengenal apa itu definisi keterampilan kerja, kemudian teman-teman mampu mengidentifikasi aspek-aspek atau komponen-komponen yang terdapat pada keterampilan kerja, dan teman-teman akhirnya mampu menganalisis bagaimana pengaruh dari keterampilan kerja terhadap kinerja. Oke. Berikutnya, kita mulai pada definisi keterampilan kerja. Kalau misalnya kita bicara tentang keterampilan kerja, pasti maksudnya pada kemampuan atau keahlian kita dalam mengerjakan sesuatu atau sebuah tugas. Seperti itu ya, istilah sederhananya. Nah, kemudian kita coba akan bahas dari pendapat para tokoh, mulai dari tokoh yang bernama Wahyudi. Beliau menyatakan bahwa keterampilan kerja sebagai keahlian melakukan suatu pekerjaan yang hanya diperoleh dari praktik. Nah, dari pendapat beliau kita bisa tahu bahwa yang disebut dengan keterampilan kerja itu harus pekerjaan-pekerjaan yang diperoleh dulu dari hasil praktek. Yang bukan diperoleh dari hasil praktek ya artinya bukan keterampilan kerja, seperti itu. Berikutnya pendapatnya Lyon dalam Mulyana dan Suhendi. Nah, Lyon ini tokoh dari luar negeri, beliau menyatakan bahwa keterampilan kerja sebagai kemampuan untuk melakukan sebuah aktivitas atau pekerjaan. Ini hampir sama dengan istilah kita, istilah sederhananya. Berikutnya, teman-teman bisa lihat ada pendapatnya dari Danetz dan Robbins. Mulai dari pendapat Danetz, beliau menyatakan bahwa keterampilan kerja sebagai ukuran dari seberapa baik seseorang melaksanakan kegiatan yang spesifik. Kalau misalnya kita membaca pendapatnya Danetz, keterampilan kerja ini ada pekerjaan-pekerjaan yang spesifik ya. Artinya pekerjaannya bisa diamati, rinci, kemudian jelas tahapan-tahapan pekerjaannya. Kemudian ada pendapatnya dari Robbins, beliau menyatakan bahwa keterampilan kerja sebagai kemampuan secara teknis dari seorang pekerja dalam bidang pekerjaannya. Hampir sama dengan Danetz, jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya spesifik, yang jelas gitu kan, apa yang harus dikerjakan, kemudian hasil pekerjaannya seperti apa, dan tahapan-tahapan pekerjaannya. Oke, itu tadi sudah kita bahas tentang definisi keterampilan kerja. Nah, sekarang kita akan membahas aspek-aspek atau komponen-komponen yang terdapat pada keterampilan kerja. Teman-teman, ada seorang tokoh bernama Mangkunegara, beliau menyatakan bahwa ternyata keterampilan kerja itu terdiri dari 4 komponen. Nah, teman-teman bisa lihat komponennya apa saja. Nah, ada persepsi, ada pengendalian diri, kemudian tanggung jawab kolektif, dan tanggung jawab individu atau personal. Kita mulai dulu dari persepsi. Nah, semakin baik seorang dalam bekerja, kita bisa lihat dari bagaimana dia menafsirkan pekerjaannya. Dia bisa tahu apa yang harus dia kerjakan, kemudian tujuan atau hasil kerjanya seperti apa, kemudian cara-cara dalam mengerjakannya bagaimana. Jadi sudah mengerti ya, menguasai seperti apa pekerjaannya. Berikutnya ada komponen pengendalian diri. Nah,
Selain seseorang itu mampu gitu kan, mampu mengerjakan pekerjaannya secara bertahap, dia mengerti apa yang harus dikerjakan, kemudian tujuan pekerjaannya. Nah, dia juga mampu mengendalikan dirinya sendiri. Nah, mengendalikannya seperti apa? Mengendalikan sikap, emosi, dan motif. Kenapa kita harus mengendalikan diri? Karena kita tahu kan, ketika kita mengerjakan sesuatu tidak selalu dalam keadaan suasana hati yang bagus. Dengan adanya pengendalian diri ini, kita mampu menjaga batasan gitu kan, menjaga batasan agar sikap, emosi atau motif yang mungkin sedang tidak nyaman gitu kan, sedang tidak enak kita rasakan, jangan sampai mengganggu pada aktivitas kita dalam bekerja. Seperti itu. Berikutnya ada aspek melaksanakan tanggung jawab kolektif. Nah, ini teman-teman sudah mengerti ya. Diharapkan ketika teman-teman memiliki keterampilan kerja yang baik, teman-teman mampu mengerti gitu ya. Apa saja tanggung jawab kolektif atau kelompok ketika pekerjaan itu diberikan kepada kelompok. Kemudian teman-teman juga mengerti apa sih kontribusi-kontribusi yang akan dilakukan demi terlaksananya pekerjaan kelompok tersebut. Terakhir ada melaksanakan tanggung jawab individu. Di sini sudah jelas teman-teman mampu mengerti apa yang menjadi tanggung jawab teman-teman pada pekerjaan itu ya. Jadi jangan sampai ketika teman-teman mendapatkan sebuah pekerjaan tahu gitu kan bagaimana cara mengerjakannya, jangan sampai teman-teman malah mengerjakan pekerjaan yang bukan tanggung jawab teman-teman gitu kan. Jadi fokus saja gitu kan. Fokus saja ke apa sih yang menjadi tanggung jawab teman-teman di pekerjaan itu. Seperti itu. Berikutnya, nah di sini kita akan coba menganalisis bagaimana sih pentingnya keterampilan kerja terhadap kinerja. Nah, sini teman-teman bisa melihat bahwa pertama, keterampilan kerja ternyata berpengaruh meningkatkan kinerja atau hasil kerja seseorang. Jadi ketika seseorang memiliki tingkat keterampilan kerja yang baik, dia juga dipastikan mampu menghasilkan hasil kerja yang juga akan baik lagi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, keterampilan kerja mampu meningkatkan kehadiran, ketaatan, dan kedisiplinan. Jadi bagus ya, ketika seseorang dengan keterampilan kerja yang baik, dia juga dipastikan akan selalu hadir tepat waktu, kemudian dia akan taat pada tata tertib dari pekerjaan yang sedang dia kerjakan, kemudian dia juga akan disiplin. Oke, yang ketiga, teman-teman bisa lihat keterampilan kerja mampu meningkatkan kerjasama antar rekan kerja. Oke. Jelas ya, tadi juga sudah disebutkan bahwa pada komponen keterampilan kerja ini ada tanggung jawab kelompok. Semakin bagus, semakin baik keterampilan kerja seseorang, maka tingkat kerjasama dengan rekan kerja yang lainnya juga akan semakin baik. Seperti itu. Terakhir, keterampilan kerja mampu meningkatkan penguasaan bidang pekerjaan dan kemampuan untuk memimpin. Nah, di sini teman-teman bila memiliki keterampilan kerja yang bagus gitu kan, otomatis teman-teman dipastikan mampu menguasai bidang pekerjaan yang sedang teman-teman kerjakan, dan teman-teman juga mampu memimpin rekan kerja yang lain dengan tepat dan benar. Seperti itu. Dan ini teman-teman ada referensinya. Ya, sekian yang bisa Bapak sampaikan, yang bisa Bapak bagikan, informasi-informasi yang berkaitan dengan keterampilan kerja ini. Bapak terima kasih atas perhatian dan kerjasama teman-teman. Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.